Halo guys, kali ini Mimin ingin menyajikan sebuah video di mana para netizen lagi dan lagi menguliti trio perusak demokrasi yaitu Kaisang, Bobby, dan juga Gibran. Untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita simak seperti apa videonya. Maju terus Pangeran Ulat Bulu. Maju Pangeran Ulat Bulu. terus. Jangan malu-maluin bapakmu. Mumpung bapakmu masih berkuasa. Itu modal besar. Kalau duit itu belakangan, banyak partai menyokong. Pangeran Ulat Bulu kok malu. Maju teruslah di Jakarta. Kalau bisa 2 tempat langsung. Calonkan diri di 2 tempat. Jakarta sama Jawa Tengah. Biar tahu Indonesia, kau itu koplaknya seperti curut. Ngedak brus. Gila kekuasaan, gila jabatan. Maju terus Pak Ulat Bulu, Pangeran Ulat Bulu. Salam akal sehat. Kalau hanya perkara bangun stadion saja, Mas Gibran pun bangun stadion di Solo. Jadi jangan sombong-sombong kali. Kita pun di Medan bisa juga bangun stadion. Betul. Bangun stadion itu kalau anggarannya ada bisa. Nggak usah banyak kali bacot kau, Bobby. Nggak usah. Anies Baswedan bikin stadion JIS di Jakarta itu dari mulai peletakan batu pertama sampai gunting pita. Sedangkan kau menghamburkan dana 501 miliar hanya untuk renovasi stadion Teladan yang udah ada wujudnya. Hanya renovasi. Menghabiskan dana 501 miliar. Mangkrak. Mangkrak. Bagaimana kalau seandainya posisi itu berada di posisi Anies Baswedan? Dinasti ke dinasti, 7 turunan dinasti, habis itu Anies Baswedan kena bully itu. Padahal dari mulai peletakan batu pertama, gunting pita, Anies Baswedan. Hebat Anies Baswedan, hebat lah dibandingkan kau, nggak ada apa-apanya. Hanya merenovasi tukar cat, dananya 501 miliar, mangkrak. Korupsi berapa itu? Renovasi Stadion Teladan Medan sudah dimulai sejak tahun lalu dan rencananya itu selesai di bulan Oktober tahun ini. Setelah anggaran hampir 510 miliar, pembangunan Stadion Teladan mangkrak. FSP PPMI Kota Medan sebut bikin malu wali kota. Jadi gimana ini kawan-kawan? Karena sampai saat ini progresnya pun masih di luar rencana awal. Masih sangat minim atau progresnya itu belum sampai 50%. Padahal pembangunan Stadion Teladan itu ditargetkan selesai tahun ini, yaitu kira-kira bulan Oktober. Gimana nih kawan-kawan? Apakah ini akan mangkrak betulan seperti proyek wali kota yang lain? Kita lihat saja. Terima kasih. Jadi menunya lengkap sekali dan ini juga sekaligus. Saya tidak pernah mengajak masyarakat Indonesia untuk membenci orang ini atau bapaknya ya atau keluarganya, akan tetapi yang saya ingin katakan orang ini dan bapaknya kalau ngomong itu selalu kebalikannya gitu ya. Rumus selalu kebalikannya gitu. Dia pernah mengatakan kalau di IKN sudah banyak investor tapi kebalikannya belum ada. Dia pernah berkata kalau ingin menyelesaikan sebagai walkot di Solo, tapi nyatanya kebalikannya, dia malah maju sebagai capres dan cawapres. Padahal dia dulu kan berkata tidak akan maju capres dan cawapres. Bahkan dari bapaknya sendiri, 15 janji bapaknya, 15 janji kampanye bapaknya sampai saat ini tuh belum ada yang ditepati. Jadi menurut teman-teman, apakah orang ini yang dikatakan orang ini itu bisa kita percaya? Hai hai hai, keluarga Jokowi lagi bentrok, lagi siku-sikutan keluarga inti ya. Seperti Kayang, seperti Kaisang, seperti Gibran. Karena apa?
Karena menginginkan jabatan, si Gibran udah dapet, ya kan? Kenapa saya tidak, harus dapat juga dong, harus ini Jong. Makanya si Jokowi lagi stres, ya kan? Jokowi lagi stres, lagi ini, lagi itu. Ini mulai li, istrinya Jokowi, Iriana itu langsung dah mengerahkan. Harus ini soal duit nggak masalah. Yang penting anak-anak saya, anak dan menantu saya jadi. Makanya sekarang kemarin tuh ada pertemuan Projo, buzzer-buzzernya Jokowi dipertemukan. Buzzernya Jokowi, orang-orang terdekatnya Jokowi, semuanya didatangkan. Membikin rencana apa? Ya pasti akan menggambur-gamburkan uang. Pendukungnya Jokowi kan kaum kelaparan semua, kaum pengemis, kaum penjilat. Salah waras. Yap, kalau sampai apa yang disampaikan oleh Miss Julid ini adalah sebuah kebenaran atau berita benar tentang perkataan Ibu Iriana mengenai pencalonan Kaisang yang menyiapkan dana dan tidak membatasi dana tersebut. Artinya beliau sanggup menggelontorkan dana berapapun, yang penting anaknya gol menjadi gubernur. Dan saya sarankan kepada warga DKI maupun Jateng, dimanapun Kaisang mencalonkan, kita harus belajar kontestasi Pilpres kemarin, di mana kelicikan-kelicikan Pak Jokowi yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan anaknya, mulai mengubah konstitusi yang sama persis dengan perjalanan Kaisang saat ini, di mana mengubah aturan MA untuk mempermudah usia agar bisa mencalonkan. Dan saya kira sangat jelas apa yang disetting Pak Jokowi ini, bagaimana agar anaknya bisa gol lagi. Dan jangan sampai kalian terhasut, terhipnotis dengan uang yang digelontorkan ataupun bansos, sehingga harga diri kalian disandra selama 5 tahun atau kalian diperbudak selama 5 tahun ke depan. Karena saat ini Pak Jokowi sedang menjalankan program bagaimana agar anggota keluarganya bisa menjadi pejabat, dan kalian sebagai rakyat hanya dimanfaatkan untuk bagaimana agar keluarga dinasti ini bisa terbentuk, dan kalian tidak menyadari itu. Dan saya kira ini yang mesti kalian ketahui, dan kaum 58% mestinya menonton video ini biar bisa berpikir secara normal, kembali menjadi manusia yang berguna, tidak lagi menjadi sampah dan begitu mudah diperbudak oleh rezim yang saya kira sudah sangat keterlaluan ini. Nah, kemudian apa yang menjadi sindiran Bobby terhadap Pak Anies, saya kira kita tahu sendiri yang mana yang lebih baik kinerjanya dan yang mana yang hanya omong-omong saja. Pak Anies dari awal membangun JIS itu peletakan batu pertama sampai rampung, dan saya kira jelas anggarannya berapa. Sedangkan Bobby hanya merenovasi stadion, dan itu tidak rampung dan bahkan menelan biaya yang sangat besar, sebesar 500 M lebih. Dan saya kira lagi dan lagi uang ini tentu pasti dikorupsi. Tidak mungkin tidak, karena apa yang dia renovasi tidak selesai dan anggarannya kemana. Dan saya kira Bobby ini tidak jauh berbeda dengan Pak Jokowi, yang selalu saja menjadi beban bagi rakyat, menguras uang rakyat melalui pajak dan sebagainya, hanya untuk kepentingan pribadinya. Dan tentu dari situ kita sudah bisa belajar bahwa orang ini tidak lagi bisa diberi ruang, karena hanya merusak
negara, merusak demokrasi, dan juga menjadi beban bagi rakyat. Terima kasih juga buat para netizen yang selalu bersuara, peka. Tentu kalian adalah harapan banyak rakyat yang saat ini merasa tertindas dengan kebijakan-kebijakan yang sangat bertolak belakang dengan apa yang menjadi harapan kita bersama sebagai rakyat. Dan tentu ini kita berusaha bagaimana agar bisa mengembalikan marwah demokrasi, keadilan itu bisa kita raih bersama, meskipun hampir setiap hari kita ngoceh dan tidak pernah mengenal lelah. Dan hanya itu yang bisa kita lakukan. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih juga sahabat-sahabat, buat sahabat-sahabat yang selalu menemani Mimin, dan semoga kalian sehat selalu. Dilancarkan rezekinya, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.